Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Apa kabarnya Manginang? Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Dengan penuh semangat dan sukacita, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Yeremia 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita mendengarkan firman ini? Ada perasaan apa? Atau ada keputusan apa di dalam diri kita? Ya, ketika firman ini kita baca dan diperdengarkan, itu menunjukkan dan memberitahukan kepada kita bahwa Allah akan menghukum setiap orang yang tidak sesuai dengan kehidupan dan kehendak Allah. Berarti ini membuktikan kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sifat Allah di satu sisi yang lain Allah adalah kasih. Di satu sisi yang lain Allah adalah adil. Di dalam kasih-Nya, Allah mengampuni umat manusia. Di dalam keadilannya, siapa yang berdosa dan melakukan kejahatan harus dihukum. Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kita tidak selalu turut serta dengan firman Tuhan, kita selalu menuruti keinginan daging kita, kita selalu melakukan apapun sesuai dengan kehendak atau kemauan atau pikiran kita, atau kita selalu memutuskan kehidupan kita dengan kehendak kita sendiri, kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, kita jauh daripada kehendak Tuhan, kita jauh daripada kasih Allah. Bagaimana Allah mungkin memberikan kepada kita kasih-Nya, sementara berulang-ulang kali Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membaharui diri? Maka akhir dari hidup orang yang tidak mau seturut dengan kehendak Tuhan adalah dihabiskan. Maksudnya di sana adalah penghukuman menanti dia. Maka penghukuman yang menanti setiap orang yang harusnya berubah itu akan terjadi kepada orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Dikatakan di sana, sebab aku menyertai engkau, demikian firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Pertama-tama Allah kita menyertai, pertama-tama Allah kita menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita tidak menerima penyertaan dan keselamatan yang daripada Tuhan, kita abai, kita tinggalkan penyertaan dan keselamatan Tuhan, maka penghukuman akan menanti setiap orang yang tidak percaya kepada Dia, Bapak Ibu. Maka jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, Inang bagaimana? Saya mau berubah, saya mau bertobat. Selagi Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, selagi Tuhan memberikan kita panjang umur sampai saat ini Bapak Ibu, sadarilah itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berbalik kepada Dia, supaya kita layak di hadapan Dia. Jangan lagi pakai pemikiranmu untuk memahami kehidupanmu. Jangan lagi paksakan kehendakmu kepada sesamamu jikalau itu berlawanan dengan kehendak Allah. Jangan lagi menjalani kehidupan ini sesuai dengan pemikiranmu, sesuai dengan rancanganmu, sesuai dengan hal yang kau pikirkan baik, tetapi libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Kita tidak bisa lepas daripada penyertaan Tuhan, kita tidak bisa lepas daripada keselamatan Tuhan, maka libatkan Dia dalam setiap kehidupanmu. Hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam hati yang terjaga di dalam Tuhan, hidup yang selalu mengasihi, itu Tuhan yang kehendaki dalam hidup kita. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau kita tidak mau masuk dalam penghukuman itu di akhir zaman nanti,
atau penghukuman menjadi bagian daripada hidup kita. Jikalau kita tidak menginginkan itu Bapak Ibu, maka hari ini, saat ini, detik ini Tuhan mau katakan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membaharui diri. Jikalau yang sebelumnya kita adalah orang yang sangat kasar, berkata kasar dan kejam kepada orang-orang yang kita dekat dengan kita, bahkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, bertobatlah saat ini. Jikalau kita adalah anak-anak yang terus melawan, yang terus tidak menghargai orang tua, maka saat ini bertobatlah saat ini juga. Selagi Tuhan memberikanmu orang tua, hormati orang tuamu. Selagi Tuhan memberikan engkau anak, kasihi dia, jangan terabaikan. Didik dia, jangan manjakan dia, tetapi didik sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan Amsal mengatakan, jikalau kamu harus memakai tongkat untuk mendidik anakmu, pakailah, tapi jangan mengambil nyawanya. Namun yang dikatakan di sana adalah jangan ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya melakukan kejahatan oleh karena dalil cinta kasih atau kasih sayang kepada anak. Jangan Bapak Ibu. Jadi jikalau kita sebagai orang tua harus cakap mengajar anak, mengarahkan mereka ke jalan Tuhan, bukan kepada jalan kita, bukan pemuasan nafsu kita, atau bahkan bukan kepada pemuasan hasrat kita. Anakku mau seperti ininya, mau seperti ini, mau seperti ini, tidak. Tetapi tetap libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kehidupan anak-anakmu, keluargamu, atau hal apapun yang sedang kamu rancangkan saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan berikan kita kesempatan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk terus hidup lebih baik lagi, untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu, kiranya firman-Mu memampukan kami untuk lebih baik lagi, untuk dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.